Lagi-lagi dinamo kipas angin besi, teman-teman. Jadi ini kipas angin seperti ini paling banyak untuk servisannya ya. Jadi memang harganya mungkin relatif ekonomis ya, sehingga kualitas akan menyesuaikan harga ya. Mungkin juga dari segi pemakaian ya, pemakaiannya yang terlalu over, terlalu berlebih, atau maksudnya tidur gitu ya, jadi dipakai terus-menerus tanpa istirahat sehingga dinamo ini panas dan mengakibatkan rusaknya mati. Ini akan kita tes dulu ya, kita buka dulu, akan kita lihat untuk putarannya, putaran balik-balik. Ini ya, ini debunya sangat banyak sekali, teman-teman. Wah, ini mungkin belum pernah dibersihkan ya. Oke, saya sisihkan dulu. Kita cek untuk putarannya enteng. Lalu untuk asnya ya, kita cek asnya apakah oblak antara as dan boksit. Ini masih bagus ya, enggak oblak ya. Ini akan kita tes ya, kita menggunakan colokan stop kontaknya. Tes tagnya kita masukkan ke stop kontak colokan. Untuk speed ini knopnya sudah hilang ya. Kita tes, kita cari-cari saja putarannya. Enggak ada, mati total, enggak ada tanda-tanda kehidupan, berdengung atau bergetar, enggak ada ya, sama sekali mati total. Kita cabut saja. Nah, kita nanti akan kita tes terlebih dahulu ya, dari sini ya. Kita ambilkan alatnya. Nah, saya menggunakan ini dulu, tang ampere. Tang ampere ini harganya murah meriah ya, beli di online banyak, murah meriah. Jadi kita nggak harus mempunyai alat yang mahal ya. Memang mahal itu akan awet ya, kualitasnya juga bagus, tapi kalau untuk servis seperti ini ya cukup menggunakan alat seperti ini sudah cukup. Oke, terlihat teman-teman ya untuk tang ampernya, tang ampere digital. Saya buka di bagian ini box speed. Ini adalah box speed, kita buka, nanti akan kita cek kabel-kabelnya. Nah, ini sudah terbuka ya untuk box speednya. Nah, ini jadi kabel-kabel sambungan berada di sini ya. Ini adalah kabel speed ya, speed 1, speed 2, speed 3 ya. Dan ini kabel strom langsung, kabel warna hitam. Sekarang kita buka untuk kabel strom langsungnya ya. Kan kita ukur apakah masih menyambung dari kabel strom langsung ke speed 1. Tidak menyambung ya. Ke speed 2 tidak menyambung. Speed 3 juga tidak menyambung, teman-teman. Sekarang kita pindahkan dari speed ke speed ya. Ini speed 3 ke speed 1. Oh, masih bagus ya.
speed 3 ke speed 2 masih menyambung ya. Jadi untuk kabel spoolnya dari speed ke speed atau antar speed masih menyambung ya, jadi dari kabel strom langsung ke speed tidak menyambung. Oke, nanti akan kita buka di bagian dinamonya. Kita harus membuka ini dulu teman-teman. Kita buka terlebih dahulu untuk baling-baling dan jaring-jaringnya ini atau keranjangnya, lalu tameng dan penutup atau cover dari dinamo. Ini dia, ini adalah dinamonya ya. Setelah kita buka ya dari cover bodinya, selanjutnya kita fokus ke dalam sini. Nanti teman-teman, kita akan membuka di bagian keempat baut casing dari kerennya ini ya. Kita buka menggunakan obeng plus ya, keempat baut ini. Oke, ini untuk sepinya kita lepas dulu. Di sini ada klem kabel ya, satu ya, kabel yang diklem kita lepaskan ya, supaya tidak mengganggu dalam pembongkaran. Dan ini masih ada 4 baut ini lagi ya. Ini bisa teman-teman buka semua atau untuk sebelah saja ya, tergantung teman-teman ya enaknya seperti apa. Tapi terkadang untuk bautnya ini susah dibuka ya, keras ya. Kalau keras, seandainya hanya bisa dibuka untuk sebelah saja, sebelah sudah cukup, nggak perlu dibuka ke empat-empatnya ya. Nah, jika sudah sebelah sini atau sebelah sini ya, sebelah depan atau belakangnya, tinggal kita buka sedikit saja. Nah, ini sudah dapat kita lepaskan teman. Kita lepaskan pelan-pelan ya. Oh, masih satu lagi teman, lupa, ini untuk kapasitornya. Kapasitornya masih nyangkut di gearbox. Nah, ini dia sudah bebas teman. Ini tinggal kita lepas saja. Kita tarik, nah terlepas ya. Oke, ini angkernya seperti ini teman. Nah, ini untuk gulungannya seperti ini ya. Ntar kita cek untuk angkernya. Untuk as rotornya masih bagus ya, belum ada baret-baret teman, masih bagus sebenarnya ini. Oke, kita sisihkan. Nah, kita cek dulu ini, kira-kira apakah ada kabel yang putus ya, ataupun yang korosi putih-putih seperti itu, warna putih seperti mengapur ya, seperti ada kapurnya, ataukah gosong terbakar ya. Ini sepertinya ini bagus teman, belum ada yang mengapur. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang putus ya, dan yang pasti belum gosong ya. Jika kita lihat secara kasat mata, gulungan ini masih bagus teman-teman. Oke, nah, kita akan fokus di bagian sambungan ini teman-teman. Nanti akan kita buka satu persatu. Kita fokus ke sambungan strom langsung terlebih dahulu ya. Tadi untuk warna hitam ya, yang mati kan strom langsung ke kabel speednya yang lain ya. Akan saya berikan untuk pelapis terlebih dahulu teman.
saya berikan kertas untuk melapisi ya, supaya tidak rusak di bagian ini jika bergeser-geser dengan lantai atau meja ya. Ya teman-teman, kita copot dulu di bagian ini, kita buang. Ini ada kabel tis, kita potong saja. Kita cari kira-kira ya untuk kabel warna hitamnya. Kalau tidak ya harus kita copot satu persatu dari mulai yang teratas ya, pelan-pelan, karena ini ada kabel spoolnya. Ini warna merah, nah sepertinya ini warna hitam, dan ini harus perlahan-lahan ya, karena terkadang ada kabel spool yang menempel di sini. Nah, jadi ada saja yang mengikut ya. Kalau kita nggak pelan-pelan, nanti ada yang putus kabel spoolnya. Hampir saja dia, hampir saja dia ngikut. Nah ini teman, ini adalah kabel strom langsung warna hitam. Dia dijadikan satu dengan kabel kapasitor ya. Ini akan kita buka untuk sekunnya. Jika keras boleh dipijit-pijit yang menggunakan tangan. Dipijit-pijit terlebih dahulu supaya dia menjadi lunak. Nah, oke kan, bener saja ya. Ini sudah ada yang putus, ini ada yang ngapur ya. Nah, mudah-mudahan hanya ini saja, tidak ada yang lain lagi. Teman-teman perlu diketahui ya, untuk dinamo kipas angin Cina seperti ini, khususnya dinamo kipas angin baling-baling besi ya, ini tidak dilengkapi dengan thermofuse teman-teman. Jadi dia langsung ya, jadi istilahnya tidak dilengkapi dengan sekring lah. Jadi jika teman-teman mau lebih aman, bisa ditambahkan untuk thermofuse ya, ditambahkan sekring. Oke, nanti akan saya coba tambahkan sekring ya. Ini akan saya tes terlebih dahulu. Nah, coba akan kita pelintir saja terlebih dahulu teman-teman. Oke, hanya kita tes lagi ya. Kita tes dengan avometer atau tang ampere. Kita arahkan selektor ke buzzer. Ini kabel strom langsung ya. Kita tes dulu. Oke, kabel strom langsung ke speed nomor 1. Wah, menyambung ya. Speed nomor 2 menyambung, speed nomor 3. Nah, kita tes sekali lagi. Speed nomor 1 berapa? Ketemu 498. Jika kita pindahkan ke speed nomor 2, harusnya dia lebih kecil ya, turun nilai resistansinya 462 ya, bener ya. Tadi 498 ke speed 2 turun, 460 ke speed 1 harus lebih turun, lebih kecil ya, 394. Oke, masih bagus ya. Oke teman, jadi seperti itu cara mengetesannya. Selanjutnya akan saya coba saya tambahkan untuk thermofuse. Nah ini teman-teman, saya masih ada thermofuse 1 ya, dan saya cek terlebih dulu apakah masih bagus.
Ini baru teman, memang stok ya, stok saya tinggal satu. Nah, bagus ya, berbunyi ya, menyambung. Saya coba tambahkan ini supaya lebih aman ya. Saya akan mencari kabel terlebih dahulu, kabel sebagai bentar. Oke, kabel yang sudah kita ambil untuk isolatornya ya. Nah, kita ambil isolatornya yang sudah kita keluarkan untuk konduktornya. Jadi kita ambil isolatornya untuk sebagai pengganti selongsong. Oke, kita masukkan untuk kabelnya. Nah, ini sebagai pengganti selongsong ya, karena saya nggak punya selongsong, selongsongnya lagi kosong ya. Oke, sambil saya colokkan terlebih dahulu untuk soldernya teman-teman. Nah, saya siapkan soldernya sambil kita membersihkan ini teman-teman. Jadi akan saya pisahkan terlebih dahulu ya, sambil kita menunggu solder panas. Tunggu berapa saat teman-teman ya. Sepertinya soldernya sudah cukup panas. Kita tes dulu untuk memanaskan tinol. Oke, sudah lumer tinolnya. Akan kita pisahkan dulu teman antara kabel strom langsungnya tadi dengan kabel kapasitor ya. Oke, jadi akan kita pasang thermofuse-nya sesuai dengan rekomendasi pabrik ya, seperti pabrikan ya. Bisa saja tadi langsung kita langsungkan kabel ini dan bertemu dengan kabel spool ya, tapi ini akan berbeda dengan rekomendasi dari pabrik ya. Pabrikan seperti ini teman-teman. Jadi untuk kabel strom langsung kita dapatkan thermofuse. Kita solder ya satu persatu. Salah satu dari kaki thermofuse-nya kita dapatkan kabel strom langsung ya. Dan kabel kapasitor dengan kabel spool kita jadikan satu teman-teman. Lalu kita dapatkan untuk kaki thermofuse satunya. Oke, selesai. Untuk sisa dari kaki thermofuse-nya bisa kita potong saja teman-teman.
Oke, selanjutnya tinggal kita isolasi ya. Kita berikan isolasi supaya tidak menggandeng, teman. Jadi cukup mudah ya teman-teman, jika memiliki kipas angin besi ya, atau kipas angin Cina yang ingin ditambahkan untuk termofuse-nya supaya lebih aman ya, supaya jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk kabel spoolnya masih aman ya, tidak terbakar ya. Biasanya diakibatkan oleh putaran bushing yang macet ya, bushing yang macet sehingga dinamo tidak berputar dan panas. Sehingga jika tidak ada termofuse-nya, untuk spoolnya yang akan kalah ya, dia terbakar ya. Tapi jika kita tambahkan termofuse, termofuse-nya yang akan memutuskan arus. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita melakukan pengikatan kembali ya. Kan kita ikat, teman-teman. Ambil talinya terlebih dahulu ya. Nah, cukup menggunakan tali bangunan saja, teman-teman. Tali bekas Pak tukang membangun rumah ya. Nah, tali nilon lah intinya. Jika teman-teman tidak mempunyai atau tidak mau membeli ya, bisa minta ke tetangga yang sedang membangun rumah. Itu mesti banyak, teman-teman, banyak berserakan di sana. Nah, bisa diminta sedikit untuk mengikat dinamo. Tapi jika teman-teman mau membeli, juga harganya murah, tersedia banyak di toko material ya, toko besi. Nah, ini tuh telah selesai ya proses pengikatan, dan dipastikan untuk termofuse ini menempel langsung di gulungan spool ya. Nah, jadi jika gulungan ini panas, dia langsung mengenai termofuse, dan termofuse harapan kita dapat bekerja dengan baik ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya, mudah sekali cara menghidupkan kembali kipas angin yang mati total ya tadi ya. Dan setelah kita cek, itu terjadi putus di kabel yang strom langsung ya, antara sambungan kabel strom langsung dan kabel spool ya, sehingga sudah kita sambung, dan untuk lebih amannya kita tambahkan termofuse. Oke, selanjutnya tinggal kita melakukan pemasangan lagi, nanti akan kita tes putarannya. Untuk pemasangan jangan lupa untuk di bagian sambungan ini berada di sebelah belakang, teman-teman. Sebelah belakang yang mempunyai gearbox ini, yang ada gearboxnya adalah sebelah belakang. Nah, ini akan saya ambilkan untuk pelumasnya, saya tambahkan pelumas ya supaya lebih awet. Nah, ini saya menggunakan oli, teman-teman. Oli tentunya oli yang masih bagus ya, masih baru ya, sebisa mungkin oli yang masih bagus, teman-teman, jangan oli bekas, karena oli bekas pun sudah mempunyai mungkin serbuk-serbuk dari bekas mesin itu ya. Oke. Untuk sebelah depannya juga ya. Kita berikan di bagian busa sekelilingnya, ini ada busanya, kita berikan beberapa tetes untuk busanya ya, sebagai pendingin atau menyetok dari oli ini ya.
Lalu kita bersihkan untuk asnya, teman-teman. Kita berikan sedikit di bagian asnya. Nah, oke, lalu kita pasangkan kembali. Kita posisikan untuk lubang ini ya, menok pas ya ke 4 baut ini ya. Lalu kita pasangkan untuk penutup sebelah belakangnya, casing sebelah depan maksudnya ya. Ini yang belakang dan ini yang depan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bautkan kembali. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa kita pasangkan untuk sepinya kembali. Sepi atau untuk stopper ya, stopper baling-baling ya, karena baling-balingnya akan nyantol di sini nanti. Ya teman, jika putaran ini kita putar menggunakan tangan masih agak berat ya seretnya, ini gampang, tinggal kita cari obeng ya, obeng atau tang yang agak besar. Ini tang saya kecil, gagang obeng, menggunakan obeng kita pukul saja kanan kiri atau depan belakang ya. Nah, sudah enteng kan, teman-teman. Jadi fungsi memukul tadi ya, itu akan menggerakkan sedikit antara as dan bosing ya. Jadi dia akan center atau dia udah mapan ya. Sehingga putarannya akan menjadi enteng. Oke, selanjutnya tiba saatnya untuk melakukan pengetesan. Nah, kita lakukan pengetesan. Untuk kabel strom langsungnya kita sambungkan terlebih dahulu ya. Ini nggak usah kita tutup dulu, seperti ini saja. Selanjutnya akan saya berikan tanda untuk asnya ini, teman. Saya berikan iwir-iwir ya, atau umbul-umbul atau bendera nanti supaya terlihat untuk putaran. Oke, untuk ini kita cabut dulu. Ini stop kontaknya dan ini kabel stekernya. Nah, kita tes dulu. Ini sepertinya di sini ya untuk nolnya. Kita coba dulu. Kita luruskan garisnya, kita luruskan ke 0. Mungkin itu posisi nolnya, posisi mati. Kita coba saja, kita tancapkan. Oke, hati-hati jangan sampai terpegang ya, terpegang oleh tangan untuk sambungan kabelnya itu. Kita tarik, teman-teman. Ini speed 1 ya, speed 1. Alhamdulillah muter, teman. Putarannya ke kanan ya, benar ya. Kencang, kuat, putarannya kuat. Kita tambahkan speed 2. Wah, tambah kencang, speed 3, teman-teman. Wah, ini kalau udah ada baling-balingnya, anginnya wus ya, bisa masuk angin. Oke, kita matikan, kita cabut supaya aman. Nah, aman ya, nggak panas, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya, cukup mudah. Teman-teman bisa memperbaiki kipas sendiri ya dengan bantuan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang pemula atau teman-teman yang ingin belajar menambah ilmu ya, pengetahuan ya. Dan bagi teman-teman yang baru saja mendapatkan atau menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat ya, silakan untuk memencet tombol like-nya ya, pencet jempolnya, dan jika tidak keberatan untuk memencet subscribe-nya supaya saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini, teman-teman ya. Dan bila perlu untuk teman-teman membagikan video ini, di-share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-temannya mendapatkan ilmu juga ya, apa yang sudah teman-teman dapatkan dari video ini.
Dan mudah-mudahan video ini selalu bermanfaat untuk teman-teman kita semua dan teman-teman yang lain. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.